Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky Hutayan dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111153. Di sini saya akan menjelaskan teknik sampling atau mempresentasikan teknik sampling. Menjelaskan pentingnya teknik sampling dalam penelitian serta memperkenalkan metode sampling yang sering digunakan. Simple random sampling. Ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan lot tribal, menggunakan coin flip, menggunakan random number generator. Menggunakan lot tribal, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dan yang kedua menggunakan coin flip, menghasilkan data yang cukup representatif meskipun teknik ini dianggap kurang efektif. Ketiga, menggunakan random number generator, cara paling efektif untuk melakukan simple random sampling. Lanjut, stratified random sampling. Apa sih itu stratified random sampling? Itu teknik ini membagi populasi ke dalam beberapa strata dan melakukan sampling di setiap strata. Contoh penerapannya, menganalisis kualitas pendidikan di suatu negara dengan membagi populasi ke dalam strata kota atau pedesaan. Tentu ada juga keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu ialah representatif, yang kedua mengurangi kesalahan sampling, ketiga dapat mengambil sampel di setiap strata. Ada pula kerugiannya. Pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal, yang kedua susah untuk mengklasifikasikan populasi, yang ketiga menghadapi risiko bias. Lanjut, ada cluster sampling. Apa sih itu cluster sampling? Cluster sampling ialah teknik pengambilan sampel dengan memilih cluster dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Adapun keuntungannya, yaitu biaya yang diperlukan lebih sedikit, lebih efektif, dan pastinya lebih cepat. Contoh penerapannya yaitu menganalisis kualitas air di wilayah tertentu dengan memilih beberapa titik representatif sebagai cluster dan melakukan sampling kecil di tiap-tiap cluster tersebut. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik sampling. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ukuran populasi, anggaran, dan level detail yang diinginkan. Ukuran populasi besar cenderung memiliki stratified random sampling. Dan yang di anggaran, cluster sampling menjadi pilihan ideal ketika anggaran terbatas. Yang ketiga, level detail yang diinginkan. Simple random sampling menghasilkan data paling akurat dan lebih detail pastinya. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik sampling. Yang pertama itu kan simple random sampling. Keuntungannya mudah dilakukan dan menghasilkan bagian dari populasi yang cukup representatif. Dan kerugiannya riskan terkena bias dan data lebih sedikit. Yang kedua, stratified random sampling. Keuntungannya representatif dan mengurangi risiko kesalahan sampling. Kerugiannya menuntut biaya dan waktu yang lebih mahal. Yang terakhir, cluster sampling. Keuntungannya hemat biaya, cepat, dan pastinya lebih efektif. Ada pula kerugiannya, data yang dihasilkan tidak selalu representatif dari populasi. Lanjut, contoh penerapan teknik sampling. Ada 3 contoh penerapannya, yaitu yang pertama,
survei terhadap mahasiswa, yang kedua wawancara teliti, yang ketiga kelompok stratif problematik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, survei terhadap mahasiswa. Dengan cara kita survei terhadap mahasiswa, penerapan ini cukup simpel. Random sampling untuk mengambil sampel sekumpulan mahasiswa dari berbagai jurusan. Yang kedua, wawancara teliti, yaitu penerapan cluster sampling untuk mengambil sampel dari berbagai kandidat agar perusahaan perekrutan dapat memahami latar belakang mereka. Yang ketiga, kelompok stratif problematik. Contoh penerapan stratif random sampling untuk mengambil sampel dari populasi orang yang berbeda dalam kelompok stratif yang sama. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan hasil dari presentasi saya ini. Kesimpulan yang saya dapatkan, teknik sampling yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data penelitian yang lebih akurat dan representatif. Hasilnya, dari 3 teknik sampling, stratified random sampling menjadi teknik yang menghasilkan data paling akurat dan lebih representatif. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.